Karena apa? Tuhan rindu. Dia gak cuma sampai level diberkati, tapi jadi berkat. Kenapa Tuhan mau memberkati kita? Supaya melalui hidupmu banyak orang dicukupkan, banyak orang dipelihara, banyak orang diberkati. Kita mesti nangkep ini nih. Mazmur 37, 25-26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi apa? Ria. Tuhan rindu Anda diberkati dalam keuangan. Gak usah bandingkan nilai nominal satu dengan yang lain. Tapi hari ini dengar baik-baik. Tuhan rindu Anda diberkati dalam keuangan. Karena kalau apa yang kita kerjakan, keuangan kita diberkati, kita tuh sedang mempermuliakan nama Tuhan. Artinya kita menyembah Tuhan yang punya segala-galanya, yang maha kaya. Kita sedang mempermuliakan nama Tuhan. Tangkap ini, beneran. Saya lebih memilih untuk percaya ini. Karena ketika kita dicukupkan dalam segala hal, percayalah, hidup kita bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Orang bisa belajar dari kita. Kok kamu bisa sih? Aku lihat dulu kamu tuh sekolah gak karu-karuan. Masa depan gak jelas. Kok hari ini kamu bisa dipercaya banyak hal? Lihat, ketika Tuhan dipermuliakan, banyak orang pengen kenal Tuhan melalui hidupmu. Dan kau bisa menceritakan bagaimana Tuhan pulihkan Anda. Lihat. Makanya Tuhan rindu supaya kita diberkati. Coba cek yuk hari ini. Kita nih hamba Tuhan atau hamba uang. Ketika uang hilang dalam hidup, ada waktunya untung, ada waktunya harus dibiarkan rugi. Saya juga ngalamin kok. Ada waktunya untung, ada dibiarkan merugi. Saya ngalamin. Tapi kalau orang yang menjadi hamba uang, itu selalu khawatir, ketakutan kalau uangnya hilang. Tapi kalau hadirat Tuhan, firman Tuhan gak lagi dibaca, hubungan sama Tuhan jauh, ngerasa gak apa-apa. Itu namanya kita sedang menjadi hamba uang, hati-hati. Tanpa kita nempel sama Tuhan, tidak ada kekuatan dari Tuhan. Tanpa kita nempel sama Tuhan, tidak ada kreativitas dari Tuhan. Hari ini makanya jadi hamba Tuhan, karena apa? Kalau kita jadi hamba Tuhan, kita nempel sama Tuhan. Selalu ada tuntunan Tuhan yang Tuhan nyatakan buat kita. Saya kadang-kadang tiap kali Tuhan, aku nih gak ngerti mesti memutuskan apa. Pelayanan mana yang mesti diambil. Aku mesti melakukan apa. Tapi seringkali saya ngalamin tuntunan Tuhan yang luar biasa. Yang akhirnya membuat kreativitas bisa muncul. Yang membuat akhirnya saya bisa terkoneksi dengan orang-orang tertentu. Tuhan itu Tuhan yang bisa mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat, katakan amin. Dia Tuhan yang bisa mempertemukan dengan luar biasa. Kalau Tuhan punya mau yang tidak mungkin dikoneksikan, bisa Tuhan pertemukan, katakan amin. Itulah Tuhan. Saya ngalamin. Kadang-kadang saya merasa apa yang effort saya itu gak sebanding dengan apa yang bisa saya terima. Dalam masa sukar saya pernah, tiba-tiba ada orang tuh bisa minta, Frankie tolong tuliskan lagu. Itu di tengah musim pandemi, saya ngalamin. Musim pandemi itu musim yang gak gampang. Buat para musisi ngerasain banget. Tapi tiba-tiba orang yang datang. Dan saya gak tampak, saya hari itu cuma dapat hikmat Tuhan gini. Berani pasang harga. Karyamu harus berani untuk menjadi karya yang profesional. Jangan anggap murah. Gitu ya Tuhan ya. Nanti dianggap mata duitan. Enggak. Kamu jangan takut. Kerjakan dengan sebaik mungkin. Jangan asal-asalan. Harus saya kerjakan. Akhirnya saya mulai bikin proposal. Sudah lama gak bikin proposal, beneran. Saya pasang harga yang bisa dikatakan cukup tinggi. Saya pikir orang ini cuma mau bikin satu lagu. Satu lagu aja nilainya udah cukup gede. Tiba-tiba dia ngomong, Kak Frankie boleh gak satu album aja? Saya kaget. Singkat cerita, 10 lagu itu dia bikin ke saya. Nilainya besar dan hari itu saya ngalami pemeliharaan Tuhan yang gak masuk akal. Saya cuma minta DP sedikit, dikasih DP-nya langsung gede. Akhirnya semua kebutuhan yang saya cukupkan, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan dengan luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan.
Jangan salah prioritas. Jangan salah prioritas. Bukan karena kita mau ngejar Tuhan habis itu gara-gara Tuhan itu. Karena dia sumber keuangan. No. Kejar Tuhan karena kita cinta Tuhan. Kejar Tuhan karena kita tahu kekuatan kita cuma datangnya dari Tuhan. Dan jangan kaget ketika engkau kejar Tuhan. Kebajikan, kemurahan akan mengikuti kita. Ada hikmat yang berkualitas di sana. Gak ngerti gimana Tuhan bisa pertemukan yang luar biasa. Hari ini jangan jadi hamba uang. Karena kalau hamba uang artinya karaktermu bisa berubah karena uang. Tapi jadilah hamba Tuhan. Apapun musimnya, berlimpah maupun kurang dalam kehidupan ini. Tetap cinta Tuhan. Karakter Kristus nyata dalam kehidupan. Dan tunggu waktunya. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Amin. Orang kalau hamba uang, ada masalah, selalu berpikir uang yang bisa menyelesaikan semua. Tapi kalau namanya hamba Tuhan, apapun yang terjadi, selalu nanya Tuhan dulu. Tuhan, solusinya apa? Seringkali Anda nggak perlu keluar duit. Tuhan itu yang bekerja kasih Anda hikmat, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Tanggapin. Orang kalau jadi hamba uang, kalau kejar uang luar biasa. Tapi namanya hamba Tuhan. Kita mesti kejar Tuhan luar biasa. Kita mesti kejar panggilan Tuhan luar biasa. Dan percayalah, di balik panggilan Tuhan, di balik apa yang Tuhan suruh, selalu ada penyediaan Tuhan terjadi di sana. Gak usah takut. Jadi yang kita perlu lakukan hari ini apa? Tuhan suruh saya apa? Doa sekali lagi gak apa-apa kok. Berkata sama Tuhan, hari ini aku udah kerja, aku lakukan yang terbaik. Tapi kalau ada sesuatu yang Tuhan mau untuk aku lakukan dalam hidupku, aku mau berkata ya. Aku percaya ketika aku melakukannya, panggilanmu aku kerjakan, penyediaanmu akan kau limpahkan. Tuhan itu Tuhan yang tanggung jawab. Kalau dia memanggil karena dia mau memberkati Anda, katakan amin. Kalau Tuhan suruh untuk Petrus itu jadi penjala manusia, dimulai dengan apa? Dimulai dengan mujizat yang luar biasa. Artinya apa? Kalau Tuhan suruh panggil kita melakukan sesuatu menjadi berkat bagi banyak orang, jangan kaget, mujizatnya akan disediakan dalam hidupmu. Hamba uang menaruh identitasnya di dalam uang. Merasa kalau punya uang, wah, lihat saya nih, punya duit. Yang lain, seringkali menganggap remeh, merendahkan orang lain. Hamba uang menaruh identitasnya, rasa berharganya di dalam uang. Tapi kalau seorang hamba Tuhan, beda. Dia menaruh identitasnya, rasa amannya di dalam Tuhan. Sekalipun apa yang ku kerjakan belum menghasilkan, aku tetap akan memuji Tuhan dalam segala keadaan. Saya ngalami masa-masa sukar. Puji Tuhan hari ini dipercaya banyak hal. Puji Tuhan. Ke depan, jujur gak tahu gimana. Tapi saya mau berkata, apapun keadaannya, Tuhan pasti akan pelihara saya. Dan Tuhan bisa pelihara kita semua, katakan amin. Siapa rindu diberkati dalam keuangannya dan mau menjadi hamba Tuhan? Kalau kau mau bisa angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kita bangkit berdiri sama-sama ya. Ulangan 8, 17-18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku yang membuat aku bisa memperoleh kekayaan ini. Ayat 18 dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Akhirnya dengan jelas ngomong, Tuhan bisa kasih kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amsal 10 ayat 22. Kekayaanmu bukan ditentukan oleh seberapa besar kerja kerasmu, melainkan oleh berkat Tuhan. Hari ini
Sampaikan keadaanmu sama Tuhan. Kalau hari ini mungkin kau lagi struggling, kau lagi ketakutan tentang keuanganmu. Atau kau mungkin sedang membuka hal-hal yang baru. Dan kau merasa kok aku gak yakin ya. Kalau kau punya proposal bisnis, saya mau katakan hari ini, jangan terlalu pede. Beneran. Jangan terlalu percaya diri. Mendingan kita percaya Tuhan aja. Karena dalam hidup ini kalau ngomong bisnis, seringkali apa yang kita lihat di depan mata, itu gak semenarik apa yang bakal terjadi kemudian hari. Selalu apapun yang menarik. Saya sudah mengalami begitu banyak bisnis yang gagal. Tapi hari ini saya seorang pekerja seni. Bersyukur karya saya bisa dinikmati banyak orang. Saya juga seorang social entrepreneurship. Saya mengelola ini dan itu, menjadi berkat di sana sini, mengelola keuangan yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Saya ngerti apa artinya kekurangan. I've been there, saya pernah ada di sana. Saya ngerti bagaimana dicukupkan Tuhan dan hidup yang jadi berkat. Dan hari ini dengar hati Tuhanmu. Dia mau memberikan kau kekuatan untuk kau bisa memperoleh kekayaan. Dan hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Tuhan gak mau lihat anaknya susah. Kalau Anda pernah dengar cerita tentang janda Sarfat. Dia kekurangan. Yes. Tapi yang terjadi apa? Tuhan suruh dia untuk membuat roti. Menyediakan air bagi seorang hamba Tuhan. Yang terjadi apa? Itu namanya minyak dan tepung. Gak habis-habisnya. Tuhan memelihara janda ini dengan luar biasa. Padahal dia di titik yang sudah mau kritis, mau mati. Hari ini saya gak tahu kondisi Anda. Bisa jadi ada yang sedang kritis. Aduh Tuhan, anakku gimana? Hari ini dengar, Tuhanmu Tuhan yang rindu memberkati. Jehovah Jireh yang mencukupkan, katakan amin. Dia rindu melimpahkan semua yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Minta tuntunan Tuhan hari ini. Jadilah hamba Tuhan, jangan jadi hamba uang. Jangan mau sukacitamu ditentukan sama uang. Sukacitamu karena Tuhan. Bukan lagi dikuasai ketakutan, kita mesti dikuasai iman yang percaya penuh sama Tuhan. Karena di balik iman yang tidak ada bisa menjadi ada, katakan amin. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, katakan amin. Yang rasanya berkekurangan kok bisa berkelimpahan di dalam Tuhan, katakan amin. Pejamkan mata, pejamkan mata, pejamkan mata. Yes. Hampiri Tuhan yuk, hampiri Tuhan. Saya merasakan ada beberapa orang yang sedang ketakutan. Kau datang ke tempat ini dalam kondisi yang, yes, aku masih kerja tapi rasanya gak punya masa depan. Sementara tuntutan kanan kiri begitu banyak. Kau hari ini mulai ketakutan. Ada yang ketakutan karena jatuh tempo. Pak, saya mesti bayar Pak. Ya saya ngerti. Saya ngerti. Saya pernah ada di sana. Tapi Tuhan yang sama yang bisa mencukupkan semua yang saya perlukan adalah Tuhan yang sama yang kau sembah hari ini. Dia Tuhan yang bisa melimpahkan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan yang tidak ada batasnya. Datang sama Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan murnikan hatiku dulu. Ampuni aku selama ini aku terlalu mengandalkan uang. Ampuni aku selama ini mungkin aku terlalu mau mencari posisi atau status. Mungkin selama ini aku orang yang direndahkan dan tanpa aku sadar. Aku kepengen punya uang supaya aku nih punya. Aku gak direndahkan lagi. Aku gak dipandang hina lagi. Tapi hari ini aku berkata, jamah hatiku dulu Tuhan. Sebelum kepercayaan Tuhan datang. Biar hari ini karakter Kristus itu nyata di hidupku dulu. Aku mau jadi hamba Tuhan, bukan hamba uang. Hari ini mungkin kau sedang ketakutan. Karena mungkin anak-anakmu, kau bingung masa depan mereka seperti apa. Mungkin uang yang kau punya gak cukup. Kau ngerasa, Tuhan anakku nanti gimana? Tuhan yang memberkati anakmu. Tuhan yang mencukupkan yang dia butuhkan. Lakukan aja, hari ini datang sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Tuhan, sampaikan isi hatimu buat aku gak perlu takut. Anakku, itu kan Tuhan yang kasih. Kalau Tuhan yang kasih,
Tuhan yang pelihara dia juga. Dia anakmu juga. Dia kesayanganmu juga. Aku gak perlu takut Tuhan. Hari ini cabut ketakutan, kekhawatiran itu. Hari ini aku mau kembali berkata, anakku aman di dalam rencana Tuhan. Anakku aman di dalam perlindungan Tuhan. Berikan aku hari ini hikmat sebagai orang tua. Apa yang masih ada di tanganku, seperti 5 roti dan 2 ikan, aku mau belajar bersyukur. Aku mau kerjakan yang terbaik. Kalau hari ini apa aku kerjakan masih belum maksimal, Roh Kudus tuntun aku. Apa yang mesti aku kerjakan lagi? Siapa tahu ini waktunya untuk engkau introspeksi hidupku, Roh Kudus. Aku buka hati lebar-lebar. Area mana yang mesti aku bereskan? Bisa jadi aku seringkali gak detail, aku gak cermat, aku sembarangan. Hari ini aku mau lakukan lebih baik. Roh Kudus, aku perlu kekuatanmu. Nyatakan dalam hidupku. Jamah aku saat ini. Aku percaya identitasku adalah orang yang diberkati Tuhan. Karena aku punya Bapa yang maha kaya, yang punya segala-galanya. Pencipta langit dan bumi. Yehova Jireh yang mencukupkan segala sesuatu. Hidupku akan jadi berkat, katakan amin. Hidupku tidak berkekurangan, katakan amin. Aku berkelimpahan sehingga melalui hidupku mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Kau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu. Sama-sama nyanyi. Tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Yang percaya Tuhanmu tidak terbatas, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan yang luar biasa. Lebih tinggi lagi nyanyikan. Oh, tak terbatas. Hampiri Tuhan saat ini. Yes. Tuhan, Kau bisa limpahkan. Apa yang kami gak punya, Tuhan kami punya. Setiap kreativitas limpahkan. Setiap koneksi yang baru Tuhan bisa berikan. Setiap kreativitas dari tempat yang mati, Kau bisa berikan buat kami. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Yes. Yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Kami tidak dikuasai kekhawatiran lagi. Karena kami tahu Tuhan bisa memelihara dalam segala keadaan. Pakai kami jadi saluran berkat Tuhan. Pakai kami Tuhan. Sekali lagi nyatakan sama-sama, tak terbatas, tak terbatas. Dengan iman Tuhanmu maha besar. Tak terduga cara-Mu. Oh yes. Kau yang ku andalkan. Urapi setiap tangan-tangan yang bekerja Tuhan. Urapi setiap tangan-tangan yang berkarya hari ini. Pengurapan Tuhan yang baru, yang segar berlimpah di hidup. Hancurkan setiap kemalasan. Yes. Hancurkan setiap kemalasan hari ini. Nyatakan Tuhan karya-Mu. Nyatakan Tuhan karya-Mu. Sekali lagi saya akan berdoa buat Anda. Tuhan, aku berdoa sore hari ini. Setiap hutang yang ada menjadi lunas di dalam nama Yesus. Engkau sanggup bukakan pintu, Engkau sanggup berikan hikmat dan ide, pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat. Sehingga hutang kami bisa lunas. Kami bukan orang yang berhutang, tapi Alkitab berkata kami orang yang memiutangi. Setiap orang yang ketakutan hari ini, cabut sekali lagi kekhawatiran kami. Ingatkan kami kembali, kami punya Tuhan yang selalu memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Hancurkan setiap kemalasan yang ada. Kalau hari ini kami malas,
Kami seenaknya sembarangan menata hidup kami. Hari ini kami mau berkata kembali, Tuhan, kami mau belajar lagi dan lagi dan lagi. Mari Tuhan Kau berkarya. Hidup kami milik, kami dipelihara sama Tuhan. Hidup kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Hari ini kami sekali lagi mau berkata, kami orang-orang yang diberkati. Kami orang-orang yang dicukupkan. Kami orang-orang yang berlimpah. Dan kami akan jadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami terima berkat firman-Mu. Menjadi hamba Tuhan, bukan hamba uang. Uang bukan segalanya, tapi Tuhanlah segala-galanya. Terima kasih dalam nama Yesus yang diberkati, katakan sama-sama. Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua.